Rentetan panjang kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini telah mencoreng reputasi dunia pendidikan Sumatera Barat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk menimba ilmu. Lambannya penyelesaian kasus dinilai juga disebabkan perguruan tinggi yang memprioritaskan menjaga nama baik. Pengamat sosial Erian Joni mengatakan salah satu faktor terus bertambahnya korban ialah kurangnya keberanian korban untuk melapor. Akibatnya pelaku leluasa untuk menambah korbannya. Menurutnya, perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan dengan kekerasan atau pelecehan seksual terbanyak. Bahkan menurutnya juga, jika terungkap akan semakin bertambah. Kondisi ini tidak lepas dari intensnya hubungan antara dosen dengan mahasiswi dalam situasi tertentu, namun dimanfaatkan oleh pelaku untuk hal yang menyimpang. Kasus kekerasan seksual di dalam dunia pendidikan kita menurut catatan dari Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Perempuan itu memang terbanyak terjadi di perguruan tinggi di Indonesia, ya, bukan di lingkungan sekolah. Kenapa demikian? Karena saya melihatnya adalah hubungan antara dosen dengan mahasiswa itu sangat intens terjadi di dalam dunia perguruan tinggi, baik hubungan akademis di kelas atau hubungan-hubungan akademis lain dalam proses bimbingan skripsi, bimbingan tugas akhir ilmiah, atau kegiatan-kegiatan mahasiswa dan dosen yang digelar di luar kampus seperti kuliah lapangan, penelitian-penelitian, dan kegiatan-kegiatan seminarnya yang menyebabkan hubungan antara dosen dengan mahasiswa itu sangat intens. Nah, kondisi ini juga menjadi pemicu maraknya kekerasan seksual yang terjadi saat ini. Sementara itu, pemerhati perempuan dan anak Fatma Riza mengungkapkan perempuan adalah korban terbanyak dalam pelecehan atau kekerasan seksual. Hal ini tidak lepas dari mindset yang umumnya ada di tengah masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai objek. Oleh sebab itu, mesti ada perubahan cara berpikir tersebut agar kasus kekerasan seksual ini bisa ditekan. Ia menambahkan, mahasiswi akhir adalah salah satu pihak yang rentan terhadap kekerasan seksual karena pada situasi yang membuatnya mesti menjalin hubungan intens dengan dosen. Oleh sebab itu, mesti ada regulasi yang mengatur situasi seperti ini tidak dimanfaatkan oleh dosen yang memiliki tujuan yang salah. Ia berharap Satgas PPKS yang dibentuk perguruan tinggi bukan hanya menangani kasus yang telah terjadi, tetapi juga melakukan upaya pencegahan. Sebagian besar korban itu adalah perempuan, nah maka perlu ada semacam rekonstruksi nilai ya di dalam masyarakat kita untuk melihat bahwa perempuan itu bukanlah objek gitu ya, tapi adalah manusia subjek yang sama dengan laki-laki yang perlu sama-sama saling menghormati gitu. Nah, jadi dengan demikian kita berharap tentunya ya dengan adanya Permendikbud ini, kampus-kampus sudah membuat satgas misalnya, ya kita tidak berharap laporan itu semakin banyak ya. Keberhasilan satgas kalau saya pikir adalah tidak ada laporan karena memang tidak ada kejadian. Gitu. Itu keberhasilan menurut saya yang perlu kita upayakan gitu. Oleh karena itu menurut saya upaya-upaya preventif itu harus segera dilakukan oleh kampus-kampus gitu. Musli Febrios, Padang TV.